Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa. Bersama kita lagi di sini. Nah, sekarang ini kita sedang berada di Torue. Desa Torue ya. Iya. Ya, oke. Ada bersama-sama dengan kita di Desa Torue, Kepala Desa Torue. Desa Torue. Iya. Ya, oke Pak. Nah, mungkin Pak Kepala Desa Iya. bisa untuk memperkenalkan diri dulu gitu Pak. Oh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya selaku Kepala Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kalman Mustafa Ali Mahmud, yang alhamdulillah dilantik tanggal 20 Juli 2022 sampai hingga saat ini. Seperti itu. Oke, jadi Desa Torue. Desa Torue ini berada pada umumnya di pinggiran pantai. Iya, wilayah pesisir pantai dan pegunungan. Iya, oke. Ya. Nah, kira-kira Pak, tentunya sebagai daerah yang terletak di pinggiran pantai, desa yang berada di pinggiran pantai, hal yang tidak mungkin tidak mengalami permasalahan-permasalahan seperti misalnya bencana. Iya, benar. Ya, itu kan kalau Pak salah dengar tadi Bapak katakan tadi bahwa tahun 2022 pernah ada banjir bandang yang yang menelan korban, gitu kan Pak. Sekarang kira-kira Pak, kita mau menggali sebentar dengan permasalahan ini. Nah, upaya dari pemerintah desa untuk menanggulangi permasalahan bencana atau bencana di Desa Torue ini seperti apa? Bisa Pak jelaskan? Iya, terima kasih. Sebelumnya kami mau ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang yang setinggi-tingginya pula kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Parigi Motong dan seluruh yang terlibat dalam hal pemenuhan kebutuhan kami pada saat di tanggal 28 Juli 2022, yang mana memang Desa Torue ini terlanda banjir bandang yang menewaskan 7 orang, 2 masyarakat pelintas, 5 orang masyarakat asli Torue. Nah, jadi alhamdulillah kami sudah dibantu terkait dengan huntap sementara berjalan dan juga abrasi untuk pesisir pantai. Ya, walaupun memang kalau mau dibilang maunya kita itu dari hulu sampai hilir, maunya dari ujung sampai di ujung juga, ya untuk diabrasi supaya demi untuk bagaimana masyarakat ini aman dan tenang. Ya, yang perlu kami sampaikan pada saat ini, yang untuk sementara kan saya bersyukur terutama juga kepada Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah membantu kami dalam hal abrasi. Alhamdulillah sudah diabrasi kemarin, cuman kami sangat butuh lagi. Karena untuk sementara itu yang kami butuhkan itu adalah dari abrasi sekarang itu lari ke muara sungai. Nah, karena yang sekarang ini kan kalau untuk wilayah timurnya itu sudah alhamdulillah sudah diabrasi betonisasi. Nah, cuman di daerah selatannya itu masih batu boulder yang untuk melindungi rumah dari masyarakat. Nah, sementara berarti air laut kadang pasang itu sampai sekarang itu mau menghampiri sudah di lapangan sepak bola. Nah, jadi memang itu perlu lagi kita butuh abrasi untuk penanganan itu. Nah, kalau ditanya kiat-kiat apa usaha oleh pemerintah desa untuk penanggulangan bencana tersebut, ya kami ini kalau bilang bencana trauma, tidak bisa hujan deras lama, banjir sudah trauma lagi. Jadi upaya kami selain daripada dana desa bisa kita pakai sedikit untuk perhimpunan, untuk bikin tanggul, tapi tidak semaksimal seperti karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan desa ini seperti itu. Jadi kami sudah melayangkan beberapa proposal karena di setiap 2 bulan, 1 bulan kita ini kan Torue ini kan ada sungai besar dan ada namanya Sungai Sampaloe dan Bonau. Dan sungai besar ini juga alhamdulillah sudah juga kemarin di Batu Boulder. Saya bersyukur juga karena sungai besar sudah diantisipasi kemarin. Cuman ini Sungai Sampaloe dan Bonau sekarang itu kurang lebih sekitar 50 hektar masyarakat gagal panen dan tidak bisa digarap. Karena tanggul yang selama ini kan sudah rubuh, kita pakai lagi dana desa timbun kekuatan pasir. Ketika dibikin tanggul datang lagi banjir, rubuh.
Jadi sekarang air tidak lagi ke muara, tapi membelok ke persawahan masyarakat. Ya, sehingga sampai sekarang tidak bisa dialiri tidak bisa digarap oleh petani dan gagal panen kesian. Jadi kami butuh itu sebenarnya itu tanggul juga. Kami sudah menghadap kemarin ke Pak Gub, saya paham Desa Turwe bukan hanya satu-satunya desa di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan kami paham juga banyak saudara kami kesian yang melanda, maksudnya merasakan seperti kejadian banjir bandang dan banjir baru terjadi di wilayah Pantai Timur ataupun kabupaten lain. Kami paham, tetapi siapa tahu anggaran itu bisa terbagi, minimal bisa diingat kesian Desa Turwe. Iya, yang sekarang mendesak itu ada 3 hal. Yang pertama adalah abrasi, yang kedua tanggul itu sepanjang kurang lebih 600 meter, dan infrastruktur aspal yang sampai sekarang kesian belum ada ini, pokoknya hancur lebur. Nah, jadi seperti itu Ibu. Kalau kiat-kiat banyak sekali sudah proposal kasihan kita mengajukan. Iya, tidak apa-apa, kami terus lakukan itu jadi untuk memenuhkan. Memang kalau dari informasi dari Bapak tadi memang sangat memprihatinkan juga. Karena mengingat bahwa Desa Turwe ini memang ternyata sering juga terkena bencana-bencana. Jadi dalam hal ini yang kita tahu sih ya, teman-teman, kita tahu semua bahwa kalau untuk pembangunan abrasi itu dalam wewenang dari Balai Sungai. Jadi abrasi sama tanggul ya itu adalah kapasitas dari Balai Sungai. Ya. Jadi semoga dengan adanya konten ini dapat menggugah hati bapak-bapak petinggi Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah, kiranya dapat juga mengupayakan akan kebutuhan infrastruktur yang ada di desa ini. Jadi dan juga selain infrastruktur tadi ada untuk jalan. Memang tadi pas juga kami masuk di desa sini memang sangat memprihatinkan sekali. Padahal boleh dikatakan desa ini ibu kota kecamatan. Iya. Wow. Yang melahirkan beberapa desa. Kapasitas kalau untuk ini masih ada wilayah jalan para desa. Jadi kalau untuk yang di sini kapasitasnya dari balai jalan kementerian ya. Terus kalau yang di sini yang kabupaten provinsi. Dari kabupaten. Ya, karena saya rasa lebih cepat kita jalan trans daripada masuk lorong jalan ini, karena betul-betul hancur kan. Iya, memang. Semoga ya dengan ini mungkin ya saya kembali lagi, kami paham desa bukan salah satunya desa yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya semua membutuhkan hal itu. Cuma maksud kami ya siapa tahu agar bisa terbagi, mohon bisa diingat-ingat desa Turwe. Iya. Jadi kita mungkin harapan Bapak terakhir ini biar kiranya Bapak atau pejabat-pejabat petinggi Balai Sungai, bahkan pemerintah terkait di daerah ini bisa mendengarkan harapan-harapan dari Bapak Kepala Desa mewakili warga desa. Oh siap, harapannya ya yang juga tadi terutama juga buat BPBD Kabupaten, IPA Provinsi, betul-betul itu yang intens kemarin, betul-betul aktif membantu kami nih ya, dan bicara tanggul dan sebagainya. Harapan kami adalah seperti tadi lagi, harapan kami ya bagaimana dari harapan untuk infrastruktur, pengaspalan, tanggul dan abrasi bisa lebih, maksudnya ditindaklanjuti. Walaupun mungkin tahun ini kami hanya dapat 10 meter, 20 meter, alhamdulillah sudah sangat bersyukur. Iya, karena kami paham kami ini bukan desa yang satu-satunya desa di wilayah Sulawesi Tengah atau Parigi Motong. Ya intinya sebelum berakhir masa jabatan kita ini ya bisa terakomodir semua ini. Karena itu memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat kesian. Selalu merasa kalau kita di sini kalau bicara hujan, kalau bicara banjir, trauma lagi. Jadi harapannya buat petinggi ya kabupaten maupun provinsi dalam hal ini terkhusus Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah, mohon kiranya dari mungkin konten ini atau informasi ini bisa ditindaklanjuti, dan apa-apa yang kami harus buat kami selalu siap standby untuk bagaimana bisa mendatangkan program itu ke desa kami. Tabe. Oke, jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.